Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari berturut-turut dalam 2 minggu terakhir ini Tuhan berbicara dengan serius terkait dengan kekudusan. Dan hari ini di minggu yang ketiga di bulan Januari, kami mau kembali belajar bahwa kekudusan hidup umat Allah juga dibuktikan ketika kami memaknai dengan benar kekudusan hari Sabat dalam perjalanan iman kami sebagai anak-anak-Mu, tetapi juga sekaligus sebagai umat yang Engkau sangat kasihi. Maka di momen pemberitaan firman hari ini ya Allah, kami memohon, kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami menjelaskan, menolong kami untuk mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengar, yang mau merespons, dan melatih diri kami untuk menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat Allah yang ditebus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi buat Bapak Ibu Jemaat. Tentu Bapak Ibu kalau melihat pengumuman warta minggu yang lalu, ya, KU1 dan KU2 ini harusnya disampaikan oleh Pendeta Tias. Dan tidak ada nama saya, ya. Kalau melihat warta minggu lalu, Lausodoni tidak menyampaikan khotbah di KU. Tetapi kemudian saya dikejutkan oleh Musa Yunus, ya, Sabtu kemarin. Seharusnya saya kalau di dalam warta digital itu harusnya menyampaikan cerita firman di komisi sekolah minggu. Tapi kemudian berubah, ya, menggantikan Pendeta Tias di KU2 ini. Bapak Ibu Jemaat, jujur ini kali pertama saya menyampaikan khotbah di kebaktian umum. Biasanya dalam pelayanan praktek 2 bulan di gereja, kesempatan saya berkhotbah itu hanya di komisi. Ya paling gede tuh di youth. Tapi bagi saya ketika Musa Yunus menghubungi untuk bisa menyampaikan khotbah di KU2 ini, saya rasa ini satu privilege yang perlu saya respons karena ini kesempatan buat saya juga untuk berbagi buat Bapak Ibu Jemaat yang ada di GKPR Teluk Gong. Bapak Ibu, saya bersyukur juga tadi di KU1 ya, Pendeta Tias menyampaikan terkait dengan tema ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Karena jujur ketika mempersiapkan khotbah ini dan saya tahu saya harus bersamaan dengan Pendeta Tias, KU1 Pendeta Tias, KU2 saya cukup ada kecemasan, ya. Takut ya apa yang disampaikan Pendeta Tias itu berbanding terbalik dengan apa yang saya sampaikan di KU2. Jadinya nanti Bapak Ibu Jemaat bingung nih kalau yang ikut KU1 terus ikut lagi KU2 dengar 2 pengkhotbah tapi kok yang KU2 agak beda gitu ya. Tetapi saya tidak pernah janjian dengan Pendeta Tias untuk kerja kelompok bareng untuk siapkan khotbah ini ya. Tetapi ketika saya melihat poin-poin yang disampaikan Pendeta Tias di KU1 itu membuat saya akhirnya diteguhkan bahwa apa yang saya sampaikan di KU2 juga sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Tias di KU1. Dan untuk itu kiranya kita mau belajar bersama-sama dari perikop yang sudah disiapkan dari Keluaran. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Saya akan membacakan bagian ini dari terjemahan baru edisi kedua. Bisa dibantu ya. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ulangan 20 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi taat melakukan firman. Ya, bisa dibantu. Bapak Ibu Jemaat, beberapa teman-teman saya di masa kuliah S1 dulu, kami sama-sama terlibat waktu itu ya, kala itu dalam persekutuan mahasiswa, kami pelayanan sama-sama. Suatu ketika kami yang terlibat pernah di pelayanan mahasiswa, ikut kelompok pemuridan, kami janjian untuk ketemuan, kami janjian untuk makan sama-sama, terus kita juga mengagendakan waktu pertemuan itu kita bisa sharing ya, kita bisa fellowship satu dengan yang lain. Tentu kita yang hadir ya, kami yang hadir saat itu juga datang dengan berbagai cerita yang berbeda-beda. Ya, tentu juga datang dengan keanekaragaman profesi masing-masing. Nah, ada yang sudah bekerja tentu sebagai alumni, ada yang sudah menikah kala itu, sudah punya pasangan, punya anak, dan ketika kami ngobrol ya, kami kemudian bernostalgia ya, kami mengingat ya beberapa waktu yang lalu kami pernah sama-sama pelayanan di satu kampus. Kemudian kami juga cerita bagaimana waktu kami pelayanan kami juga susah-susahnya cari dana sama-sama untuk bisa mendukung, mensupport satu kegiatan mahasiswa kala itu. Kami juga cerita bagaimana kami juga punya pengalaman berkelompok kecil ya waktu mahasiswa. Kami cerita bagaimana kami juga berelasi dengan pemimpin kelompok kecil kami berelasi dengan teman-teman kelompok kecil kami. Kemudian juga kami cerita nih bagaimana kami juga berjuang untuk hidup kudus ya, berjuang untuk hidup benar ya, mempertahankan integritas. Kami juga cerita bagaimana kami melatih diri kami untuk membiasakan diri bersaat teduh, untuk Bible study yang rutin. Kami cerita bagaimana kami melakukan hal-hal yang bagi kami ketika waktu mahasiswa, ketika kami dijangkau di dalam persekutuan, kami tahu bahwa satu panggilan yang istimewa bagi kami adalah menjadi anak-anak Allah. Kemudian ada satu hal yang membuat kami akhirnya yakin ya ketika kami bercerita bahwa iya ya, kita juga diberikan satu anugerah ketika kita ada di kampus, yaitu melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Jemaat, di tengah-tengah percakapan itu ya, akhirnya ada satu rekan yang kemudian memulai pernyataan demikian. Dia menyatakan satu kejujuran di tengah-tengah diskusi kami. Dia bilang seperti ini, tapi sekarang susah ya, susah untuk punya waktu sama-sama Tuhan. Dia bilang saat teduh saja itu sesuatu yang luar biasa effortnya untuk melakukannya. Nah, kemudian ketika dia jujur, beberapa rekan-rekan yang lain juga timpali nih, ya. Mereka yang hadir, kami yang hadir juga akhirnya jujur dengan realita kehidupan kami saat ini. Ternyata hal-hal ideal yang dulu kami lakukan di masa-masa mahasiswa, seperti tadi yang saya katakan disiplin-disiplin rohani, ya. Ketika diperhadapkan dengan realitas sebagai alumni, sebagai seorang profesional yang kerja di dunia kerja, ya, itu menjadi sesuatu yang susah untuk dilakukan. Ya, katanya hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi prioritas seorang murid. Kami tahu itu di masa-masa mahasiswa, tapi ternyata itu menjadi sebuah aktivitas yang tidak mudah lagi dilakukan. Karena semakin banyak kebutuhan, semakin banyak dinamika hidup yang semakin kompleks, dan setelah kami telusuri ternyata segala sesuatu itu banyak berbenturan dengan kebenaran firman Tuhan yang kami tahu dan kami pelajari ketika mahasiswa, ketika ada di persekutuan. Tentu akhirnya kami menyadari kesibukan, pekerjaan, prestasi, pencapaian, pengakuan, semuanya menjadi top 5, bahkan top 3 di dalam kehidupan kami kala itu. Nah, Bapak Ibu Jemaat, sampai akhirnya ada satu rekan yang kemudian juga menceritakan satu realita yang sebenarnya agak mirip dengan realita yang pertama tadi. Tapi ini lebih spesifik lagi. Dia bilang seperti ini. Bahkan sekarang, ya, untuk ibadah minggu pun yang hanya menghabiskan waktu 1-2 jam, itu terasa sulit. Karena
dia bilang kalau mau ke gereja itu harus dipersiapkan dari pagi gitu ya. Sedangkan dia merasa hari Minggu itu adalah hari yang menjadi kesempatan buat dia dalam tanda kutip bermalas-malasan, dalam arti dia bisa bangun siang ya. Karena dia tahu Senin sampai Sabtu dia bekerja dengan luar biasa. Semua tenaga, energi yang dia punya dia curahkan di pekerjaan dia. Sehingga hari Minggu itu agak susah untuk memprioritaskan beribadah. Kemudian ada rekan yang lain lagi timpalin, dia seorang yang sudah menikah, kemudian dia bilang, benar, saya semenjak menikah punya pasangan, kemudian juga punya anak-anak, susah sekali ya untuk mempersiapkan diri mengikuti kebaktian minggu. Butuh effort untuk melakukan kebaktian minggu. Karena pagi-pagi dia harus ngurusin suaminya ya, dia harus urusin anak-anaknya. Sehingga Bapak Ibu dia bilang seperti ini, ibadah minggu akhirnya menjadi pilihan buat dia. Ibadah minggu tidak menjadi satu hari yang dia prioritaskan. Karena dia bilang begini, pergi beribadah bisa dia lakukan setiap minggu. Tetapi di kala lain, di momen lain, dia bisa jadikan kebaktian minggu sebagai pilihan. Dia bisa tidak pergi. Dan satu hal yang membuat kita juga akhirnya sama-sama merenungkan bagian ini adalah, kalaupun saya hadir, tubuh saya hadir di gereja mengikuti kebaktian minggu, tidak selalu fokus saya tertuju kepada keseluruhan ibadah. Kenapa? Karena kesibukan pekerjaan, kesibukan rumah tangga, dan hal-hal lainnya itu warawiri di otaknya. Bapak Ibu Jemaat, ketika saya mendengar dan diajak melihat masuk dalam realitas rekan-rekan saya ini, saya kemudian fokus kepada kondisi rekan saya yang sharing terakhir tadi. Sehubungan dengan pemaknaan Sabat yang sepertinya dilihat sebagai hari biasa yang tidak berbeda dengan hari-hari yang lain. Maka Bapak Ibu muncullah satu pemikiran ya, satu pertanyaan ya, beberapa pertanyaan di dalam pikiran saya. Lalu bagaimana menghayati Sabat? Atau bagaimana menghayati hari Minggu? Sepenting apakah Sabat sehingga saya dan umat Allah yang lain perlu menjadikan Sabat sebagai prioritas? Karena bagi saya ketika saya tidak paham secara menyeluruh atau umat Allah tidak paham secara menyeluruh memaknai Sabat atau paham dengan baik Sabat dalam pengertian teologis yang benar, maka saya atau mungkin juga kita punya kecenderungan melihat Sabat sebagai pilihan. Atau ketika saya mengupayakan beribadah di hari Sabat atau yang kita lebih familiar dengan hari Minggu, apakah saya betul-betul memahami secara benar kenapa saya berupaya setiap hari Minggu ya untuk ikut kebaktian Minggu. Nah Bapak Ibu, jangan-jangan saya atau mungkin jemaat Tuhan yang lain mengikuti ibadah karena sedang menjalankan tradisi, ya, sedang menjalankan budaya atau ritual keagamaan. Ya kalau mungkin ya saudara-saudara kita yang muslim melakukan ibadah komunalnya di hari Jumat misalkan, lah saya tentu ya sebagai seorang Nasrani saya akan beribadah di hari Minggu. Nah Bapak Ibu, jadi bagaimana kita bisa memahami Sabat dengan benar melalui perikop yang kita sudah baca tadi, dan bagaimana teks-teks lain juga mendukung atau berbicara kuat tentang Sabat. Mari kita melihat dengan cara yang sederhana untuk memaknai kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu Jemaat, ke-10 firman yang disampaikan atau dideklarasikan oleh Musa ini adalah instruksi langsung dari Tuhan. Ini satu ketetapan dan kebenaran atau peraturan yang atas inisiatif Tuhan diberikan kepada umat Israel kala itu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini awal-awal di mana bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir. Sehingga ya mereka masih anget-angetnya nih dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan dan natur serta bayang-bayang dari bangsa Mesir. Sehingga tentu ya saya menduga, bahkan juga penafsir juga mengatakan demikian, bahwa kala itu karakter dan watak umat Israel ya di mata Tuhan perlu waktu untuk kemudian bisa selaras dengan watak dan karakter umat Allah yang harusnya
hidup di dalam kekudusan dan seterusnya. Nah, maka kalau kita melihat 10 hukum ini adalah sekaligus menjadi 10 poin utama yang dibagi menjadi 2 bahagian. Hukum yang mengatur terkait dengan relasi umat dengan Allah kita bisa lihat di dalam hukum pertama dan sampai keempat. Itu juga berisi kewajiban umat Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan relasi umat dengan umat lainnya yang kita bisa lihat di hukum kelima sampai hukum ke-10. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan kita bicarakan terkait kekudusan ini mulai dibukakan ya di hukum pertama. Penekanan kekudusan dimulai dari relasi dengan Allah sendiri yang pada dasarnya adalah pribadi yang kudus. Kemudian kita dilanjutkan lagi melihat keberadaan Allah yang kudus yang tidak bisa disandingkan dan dibandingkan dengan ilah-ilah lain. Bapak Ibu bisa melihat di ayat 2 sampai 6. Selanjutnya juga penekanan di ayat 7 berhubungan dengan kekudusan nama Allah. Dan bagian yang terakhir ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yakni relasi berritual dengan Allah yang kudus dalam waktu dan tempat yang kudus. Itu yang tadi kita baca di ayat 8 sampai 11. Nah, mari kita fokus ya, kita akan pusatkan perhatian kita di ayat 8 sampai 11 berkaitan dengan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, ketika saya melihat bagian ini, mempelajari bagian ini, maka ada 2 hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, Sabat adalah sebuah perhentian yang Allah sediakan. Bapak Ibu, secara sederhana kalau kita mau memaknai kata Sabat itu berarti perhentian. Kata Sabat secara eksplisit atau secara terang-terangan itu dicatat di Kejadian pasal 2 ayat 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti. Ya, Alkitab bahasa aslinya menuliskan ia Sabat dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di ayat 3 dijelaskan bahwa Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu. Karena hari itulah Allah Sabat. Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dari segala penciptaan yang Dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita garis bawahi bahwa Allah memberkati dan Allah menguduskan hari perhentian. Artinya, Sabat adalah perhentian yang Allah sendiri sediakan untuk dirinya sendiri kala itu ya di konteks penciptaan, tetapi juga menjadi sebuah perhentian yang Allah juga sediakan buat kita umatnya yang secara progresif itu harus dilakukan. Allah memberikan sebuah kesempatan untuk berhenti supaya dengan demikian kita umat Allah dapat memberikan atensi, apresiasi untuk semua yang sudah kita kerjakan di dalam pekerjaan kita setiap hari. Allah melihat semuanya baik. Ya, Kejadian 1 mencatat bahwa Allah melihat di matanya semua yang Dia kerjakan dan Dia ciptakan adalah baik. Maka Allah menetapkan Sabat sebagai kesempatan untuk memberi apresiasi, untuk menikmati semua hasil pekerjaan. Dan itu konteks kita adalah hasil pekerjaan kita. Bapak Ibu jemaat, Allah paham betul ya, bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Sehingga Allah dalam kesempurnaannya yang tidak terbatas tentunya, memberikan peluang bagi manusia yang terbatas ini, kita yang terbatas ini untuk apa? Untuk berhenti. Berhenti yang Allah maksudkan lewat Sabat. Bukan sebuah aktivitas yang dilakukan tanpa didahului dengan usaha, tanpa didahului dengan pekerjaan. Ya, ketika Allah menempatkan Adam di Eden, apa yang Allah kasih tahu kepada Adam? Kamu diberikan satu tanggung jawab untuk menjaga, untuk mengusahakan, untuk memelihara ciptaan yang sudah Allah buat. Artinya, Allah mau umatnya itu bekerja. Calvin ya, seorang reformator pernah katakan begini, kalau kamu mengasihi Tuhan,
tetapi kamu tidak bekerja, kamu pembohong. Karena orang yang mengasihi Allah, mereka adalah orang-orang yang aktif, bukan pasif. Jadi kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan menganugerahkan kita pekerjaan. Ya, karena untuk itulah Allah memanggil kita bekerja, mengusahakan dan memelihara bumi. Nah, tapi Bapak Ibu umat Allah yang aktif ini perlu juga menyadari bahwa di ayat 9 Keluaran pasal 20 yang tadi kita baca, dituliskan demikian. Sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari perhentian. Tuhan ingatkan kita ada 7 hari kamu boleh bekerja, tetapi ada 1 hari yang harus kamu khususkan untuk rest, berhenti. Kita bukan mesin, tentu kita tahu kita bukan mesin yang bisa dipakai 1 kali 24 jam. Kita juga tidak bisa beroperasi setiap waktu dan setiap hari. Ya. Sehingga tubuh kita membutuhkan istirahat. Dan dalam pandangan Allah, kita membutuhkan sabat. Dan sabat itu Allah sendiri yang sediakan buat kita. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan saja persoalan tubuh yang terbatas butuh istirahat. Tetapi apa? Tetapi perjumpaan yang dikhususkan dalam sebuah perhentian untuk menikmati pekerjaan kita. Ya, untuk menikmati berkat di dalam perhentian. Dalam sebuah jurnal teologi yang pernah saya baca, yang sempat saya baca, Sabat itu atau hari perhentian itu merupakan sebuah bayang-bayang perhentian di kehidupan kekal. Di mana ada masa nantinya kita akan beristirahat selama-lamanya di dalam kekekalan. Dan waktu kita merespon Sabat di hari ini, ya, di masa ini, itu berarti kita sedang mencicipi, ya. Tadi Pendeta Tias juga ngomong tuh di KU1 bahwa hari perhentian yang kita khususkan di masa ini adalah cicipan, ya. Cicipan apa? Surga kelak yang akan kita sama-sama nikmati. Dan tentunya kita akan menikmati perhentian dan berkat rohani di dalam Sabat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, boleh next ya. Daud menikmati waktu Sabat kalau kita melihat di Mazmur 27 ayat 4. Daud menuliskan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu Jemaat, Sabat bukan sekedar kita memenuhi seluruh aturan keagamaan, ritual kekristenan, tradisi gereja. Tetapi sebuah pengalaman iman yang mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa akan ada sebuah perhentian. Di mana kita dalam sebuah perhimpunan komunal kita akan berjalan bersama-sama dan menantikan penggenapan pemulihan total dan istirahat dalam kekekalan. Maka kesempatan menikmatinya dari Sabat atau dalam Sabat hari ke-7 yang kita kenal dalam kebaktian minggu atau ibadah minggu adalah sarana yang Allah sediakan, yang perlu kita respons dengan iman. Iman yang apa? Iman yang benar dan tepat. Yang kedua, setelah tadi kita lihat bahwa Sabat itu adalah hari perhentian yang Allah sediakan. Yang kedua, Sabat adalah perayaan yang Allah sediakan. Bapak Ibu, ketika umat Allah menghargai Sabat atau perhentian, apakah artinya Sabat dibatasi dengan berhenti dan melakukan apa-apa? Tidak melakukan apa-apa? Ingat ya, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Waktu orang Farisi mengecam murid-murid Tuhan Yesus ketika murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum di hari Sabat. Kemudian di perikop selanjutnya, teks selanjutnya juga mencatat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat. Dan itu merupakan satu batu sandungan dalam tanda kutip ya, bagi orang-orang Farisi kala itu. Bapak Ibu, orang-orang Farisi bagi saya ya, saat itu sangat paham dengan benar ya pengertian Sabat. Pengertian dan pemahaman orang-orang Farisi tentang Sabat sangat-sangat baik. Mereka dengan saksama paham peraturan hukum Musa ini.
mereka wajar kalau mungkin kemudian bereaksi negatif ketika mungkin ada oknum dari orang-orang Yahudi yang melanggar hukum Sabat. Dan itu it's okay buat mereka ketika mereka harus menegur, karena itu sudah sangat melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah melalui hukum Musa. Tetapi peraturan yang beratus-ratus tahun mereka tahu dan jalani itu dengan sangat hati-hati, membuat dan membutakan mata mereka melihat pribadi yang menjadi tuan atasnya hari Sabat. Yang pada saat itu mereka sedang menegur si tuan atas hari Sabat, yaitu Tuhan Yesus. Makna Sabat sebagai perhentian dimaknai oleh orang-orang Farisi menjadi sebuah aktivitas rohani yang mengekang dan mengikat. Mungkin kita juga bisa membaca di teks Injil Matius yang dicatat tadi, ya, Matius 12. Kemudian juga ada Injil Markus dan juga Lukas yang mencatat hal yang sama. Tapi kemudian kita mungkin akan menemukan satu ketidakkonsistenan Tuhan Yesus terhadap ketetapan Allah ini terkait dengan hari perhentian. Sudah ditetapkan bahwa Sabat tidak boleh melakukan ini dan itu. Dan peraturan itu ada di dalam hukum Musa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri melanggarnya. Kok bisa? Ingat apa kata Tuhan Yesus? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Atau sederhananya kalau saya baca Injil Matius pasal 12 tadi, waktu Yesus menegur orang-orang Farisi, Yesus kayak mau bilang seperti ini. Hei kamu orang-orang yang sulit melihat kebenaran, ini saya Mesias. Saya Tuhannya hari Sabat. Kenapa kamu membatasi diri dengan mengekang diri di hari Sabat, sedangkan saya, Tuhan atas Sabat itu sendiri, memberikan kesempatan kepada kamu untuk merayakannya. Tuhan Yesus kayak mau bilang, silakan kamu makan dengan memetik gandum. Silakan kamu melakukan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan uluran tanganmu tanpa kamu harus bertanya ini hari apa. Karena ketika kamu melakukan semuanya itu, kamu melakukannya di hadapan Tuannya hari Sabat. Tuhan yang mengizinkan kamu merayakannya dengan melakukan apa yang dikehendakinya, yaitu perbuatan dan pekerjaan baik. Atau kalau dalam konteks kita saat ini, melayani atau pelayanan yang kita kerjakan di hari Minggu, di hari Sabat. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus tidak tahu peraturan Sabat? Atau dia lupa mengenai peraturan ini? Tentu tidak. Tentu Yesus tahu. Dia tidak lupa. Tetapi Tuhan Yesus saat itu mau meluruskan pemahaman umum bangsa Yahudi bahwa Sabat harus dimaknai sebagai sebuah perayaan yang tidak dibatasi hanya karena ada aturan ini dan itu. Artinya, perayaan ini merupakan momentum di mana umat Allah dimerdekakan dari belenggu dan diberi ruang perhentian untuk merayakan kelepasan yang dikerjakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita mundur sedikit di Perjanjian Lama, ya, di Keluaran pasal 16 ayat 29 sampai 30, ya, dituliskan bahwa Allah dengan sengaja memberikan Sabat kepada umat Israel. Itu sebabnya pada hari sebelum Sabat, kalau kita baca di pasal 16 kitab Keluaran, sebelum Sabat Tuhan memberikan kesempatan untuk mengambil roti bagi umat Tuhan dengan porsi yang lebih, supaya pada hari Sabat, yakni hari perhentian, mereka benar-benar memaknai hari perhentian itu dengan baik, ya, tanpa terdistraksi untuk melakukan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka benar-benar istirahat tanpa memungut mana karena sudah disiapkan. Bapak Ibu, ini bukan lagi persoalan melakukan pekerjaan atau tidak melakukan pekerjaan, tetapi memaknai Sabat bersama Tuhan atas Sabat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Pengesahan perayaan pada Sabat itu sendiri adalah ketika Yesus menunjukkan kemenangannya di hari pertama Minggu, ya, di mana Yesus bangkit dari kematian, memberikan kemenangan yang kita rayakan sebagai Sabat yang baru. Bapak Ibu, ketika penciptaan di hari pertama sampai hari yang ke-7, ke-6, kemudian di hari ke-7 Tuhan melihat segala sesuatu itu baik, dan hari ke-7 Allah berhenti dan menguduskannya. Kemudian itu menjadi cemar karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Merusak semua pekerjaan baik yang Allah kerjakan dari hari pertama sampai hari
perhentian. Tetapi Kristus menebus dan memberikan pemaknaan baru. Kristus memberikan kemenangan di hari perhentian sebagai sebuah awal baru untuk merayakan kebaikan Allah di hari perhentian yang Kristus sendiri perbaharui. Bapak Ibu bisa membaca kalau ada kesempatan Ibrani 4 itu judul dari teks itu adalah hari perhentian. Di mana pada teks ini kita juga akan melihat dan menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar agung sekaligus Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu jemaat, ketika juga melihat bagian ini, perikop ini, satu hal juga yang cukup penting untuk kita bisa renungkan dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ketika Musa memerintahkan hukum Allah ini, kita tahu Musa berbicara kepada semua laki-laki Israel. Supaya mereka dalam hal ini kepala-kepala keluarga itu berpartisipasi melakukan hukum Sabat di ayat 10, yaitu dengan sengaja mengajak seluruh anggota keluarganya untuk merayakan hari perhentian. Artinya, dengan sengaja melibatkan seluruh anggota keluarga, memaknai Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan, tetapi menguduskan Sabat Tuhan Allah ini dengan setia dan benar. Mungkin ya dalam konteks perayaan Sabat atau keluarga ya kita sebagai jemaat, Sabat itu membutuhkan inisiatif dan partisipasi kepala keluarga. Sebagai seorang imam yang mewakili dan merepresentasikan keimaman Tuhan Yesus, setiap kita kepala keluarga atau setiap kita para pria diberikan hak istimewa, ya, sekaligus juga tanggung jawab untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarga memelihara Sabat. Ketika satu anggota keluarga Kristen dengan setia memelihara dan menguduskan Sabat, maka seharusnya di sana kita boleh menemukan pengaruh besar dari kepala keluarga sebagai representasi Kristus di tengah-tengah keluarganya. Maka ya, bersyukurlah jika para istri-istri itu memiliki suami yang setia berinisiatif mengajak anggota keluarganya setiap hari Minggu untuk beribadah. Setia membangunkan anak-anak untuk ikut kebaktian Minggu. Atau sebaliknya juga para suami, kita bersyukur kalau ada istri kita juga yang setia mengingatkan kita, membangunkan kita di hari Minggu. Ayo kita ibadah, ayo kita ke gereja. Bapak Ibu jemaat, memaknai kuduskanlah hari Sabat itu merupakan sebuah reminder yang Allah berikan untuk kita. Karena bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, Sabat yang kita kenal dengan hari Minggu tidak kita pandang dan kita maknai dengan tepat. Seperti juga yang saya sebutkan di awal, hari Minggu bisa jadi ya kita lihat sama seperti hari-hari lain. Jadi kita bisa memutuskan dengan bebas untuk melakukan dan mengerjakan apa saja di hari itu. Tidak peduli ya, itu sesuatu yang baik atau tidak, termasuk ketika kita memilih mau beribadah atau tidak. Kita tidak peduli apakah hari ini saya ibadah, minggu depan bisa tidak saya jadwalkan untuk tidak beribadah, ya. Atau bisa saja kita kelihatannya memaknai Sabat dengan tekun, dengan rajin beribadah, tetapi dengan pemaknaan umum. Bahwa ini sebuah ritual wajib. Ini ritual keagamaan yang mestinya saya jalankan seperti yang dilakukan juga oleh agama-agama lain. Sehingga kita bisa jatuh ke dalam rutinitas yang tidak ada makna. Sampai-sampai kita sendiri tidak merasakan bahwa Sabat itu adalah sesuatu yang spesial yang Allah sediakan. Maka bisa jadi Sabat atau hari Minggu itu menjadi hari yang sangat-sangat memberatkan buat kita. Hari yang menuntut kita harus melakukan ritual kekristenan yang sangat membosankan. Atau hari yang sangat melelahkan. Kalau bisa kita hindari hari Minggu, karena tuntutan pelayanan justru sangat sibuk di hari Minggu. Tuntutan jemaat sangat banyak di hari Minggu buat kita para pelayan hamba Tuhan. Atau mungkin kita pelayan-pelayan gereja merasa bahwa hari Sabat itu tuntutan hamba Tuhannya sangat banyak kepada para pelayan. Terlalu memberatkan dan seterusnya.
Bapak Ibu, maka perlu kita tahu, perlu kita ingat, mengingat dan menguduskan hari Sabat adalah dengan memaknai Sabat sebagai sebuah perhentian, tapi juga sekaligus menjadi sebuah perayaan yang Allah sediakan buat kita. Maka ada langkah-langkah praktis atau penerapan praktis yang mungkin bisa kita lakukan sebagai penutup dari khotbah hari ini. Yang pertama, lihat dan sadarilah bahwa memaknai Sabat sebagai hari perhentian adalah menyediakan dan mempersembahkan waktu kita untuk beribadah. Di dalam perhentian ini kita juga mau dengan sengaja terlibat dalam seluruh penyembahan kepada Allah dan mendengar Tuhan berbicara. Tuhan menyampaikan isi hatinya dan kita pun juga merespons kepada Dia lewat kebaktian minggu. Maka salah satu juga sarana yang Allah sediakan melalui kebaktian komunal seperti ini menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Seperti yang saya katakan tadi, kita seperti menantikan perhentian kekal, di mana kelak kita akan beristirahat dari seluruh pekerjaan kita di dunia ini dan menikmati perhentian bersama Allah Bapa di surga. Yang kedua, dalam momen perjumpaan dengan Allah lewat kebaktian seperti ini, maka hari perhentian ini kita maknai sebagai kesempatan mengapresiasi semua pekerjaan yang sudah kita lakukan selama seminggu ini. Dari berbagai profesi kita atau usaha kita. Dengan cara mengingat semua hal baik yang sudah Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, mungkin respons yang bisa kita lakukan juga adalah terkait dengan bagian kedua dari penerapan ini adalah kita juga mau belajar mengapresiasi pekerjaan kita selama seminggu dengan cara mengingat semua kebaikan Tuhan, dan kita mau belajar melalui apa? Memberikan apresiasi dan memuji pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu pekerjaan istri kita, pekerjaan suami kita, anak-anak kita, asisten rumah tangga kita, keluarga dan saudara kita yang ada di rumah, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang ketiga, rayakanlah Sabat dengan setia melayani lewat pelayanan apapun di dalam kebaktian minggu. Sebagai pelayan ibadah kita akan setia mengerjakannya tanpa merasa ini sebagai sebuah beban yang mengikat. Tetapi memaknainya sebagai kesempatan merayakan kasih karunia Allah lewat Sabat yang Allah anugerahkan buat kita. Karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kemenangan di Sabat. Kalaupun ada masa-masa di mana kita merasa pelayanan di hari Sabat itu sebagai tuntutan yang sangat merepotkan dan memberatkan, ada momen kita boleh mengakui itu semua di hadapan Tuhan dan meminta pengampunannya. Sehingga Bapak Ibu, pemaknaan Sabat yang kudus ini dapat menolong kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita menyadari Kristus sudah memerdekakan kita untuk melayani Allah dalam konteks pelayanan pada kebaktian minggu. Kiranya dengan pemaknaan konsep dan juga usulan penerapan praktis, ini bisa membuat kita paham dengan baik, paham dengan benar, bahwa ketika kita memasuki Sabat dan menguduskan waktu perhentian ini setiap minggunya, kita tahu bahwa kita sedang berpartisipasi dalam perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah yang kudus yang kita jumpai melalui kebaktian minggu. Dan kita juga turut mengambil bagian di dalam pekerjaannya yang kudus itu. Maka Sabat yang kita rayakan hari ini merupakan bayangan perhentian dan perayaan bersama Allah Bapa di surga kelak. Mari kita berdoa. Ya Allah, hamba telah berhenti berbicara. Selanjutnya kami memohon belas kasihan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami semua umat-Mu, untuk bisa mengendapkan firman yang sudah disampaikan dari atas mimbar ini ya Tuhan. Kami rapuh dan kami lemah untuk bisa taat dan konsisten menerapkan kebenaran-kebenaran-Mu ini terkait dengan bagaimana kami merespons Sabat
sebagai sebuah hari perhentian yang Allah sediakan, tapi juga sebuah perayaan yang perlu kami rayakan dengan datang dan beribadah secara komunal di tempat ini, di gereja ini. Kami tidak selalu berhasil ya Tuhan untuk menerapkan firman-Mu. Dan itu membuat kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada salib Kristus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kiranya ya Tuhan, Sabat atau hari di mana Tuhan menetapkan kami untuk beribadah di hari Minggu ini menjadi sebuah hari yang kami nantikan setiap minggunya. Setelah kami menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun yang kami lakukan di dalam sepanjang minggu, kami mempersiapkan diri kami untuk berhenti dan merayakannya. Karena kami tahu ada masa kelak, hari perhentian itu akan kami temui. Dan di mana di sana kami akan bersama-sama dengan Tuhan memuji, bertatap muka dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini, melewati minggu demi minggu, kami tahu kebaktian komunal seperti hari ini adalah sesuatu yang kami nantikan karena kami mau mencicipi perhentian kelak melalui perjumpaan kami dengan Tuhan dan jemaat-Mu di hari Minggu seperti yang kami saat ini lakukan bersama-sama di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pertolongan-Mu. Sekali lagi, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk menerapkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk pemberitaan firman ini. Amin.